Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 hingga ayat 31. Doa jemaat. Doa menjadi satu alat bagi setiap orang yang percaya untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita akan membaca ayat ini dengan berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 24 dan seterusnya hingga di ayat yang ke-31. Kita akan baca ayat ini dengan berganti-gantian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Di ayat yang ke-23 katakan seperti ini, Bapak Ibu. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka, untuk memahami tentang apa yang terjadi di dalam ayat 23 ini. Maka kita harus kembali di pasal yang ketiga. Di pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-10, di sana kita akan melihat ada satu peristiwa penting yang sedang terjadi, di mana ketika Petrus pergi ke bait Allah, mereka melihat ada seorang yang lumpuh. Nah, oleh kemurahan Tuhan kemudian Petrus memberikan satu tawaran kepada orang lumpuh tersebut dengan berkata, emas dan perak aku tidak punya. Sementara orang lumpuh itu sedang berharap untuk mendapatkan sesuatu. Petrus berkata, baik emas, baik perak, kami tidak punya. Tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Nah, pada saat itu juga orang lumpuh itu berjalan.
Orang lumpuh itu disembuhkan. Orang lumpuh itu mengalami mujizat Allah. Orang lumpuh itu mendapatkan apa yang sesungguhnya dia perlukan. Sebab yang dia perlukan bukan emas, yang dia butuhkan bukan perak, tetapi yang dia perlukan adalah bagaimana dia disembuhkan. Haleluya, haleluya. Ada banyak kegirangan yang terjadi pada saat itu. Ada banyak orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di sisi lain, ada orang-orang yang tidak senang dengan peristiwa itu. Imam-imam, orang-orang Farisi tidak senang dengan peristiwa itu. Sehingga pada waktu itu, imam-imam kepala menangkap Petrus. Lalu kemudian Petrus dan Yohanes diinterogasi. Petrus dan Yohanes diancam. Petrus dan Yohanes diperintahkan agar tidak lagi memberitakan nama Yesus. Mereka berkata kepada Petrus dan Yohanes, baik, silakan bergerak, silakan jalankan agamamu, tetapi jangan berbicara tentang Yesus. Jangan memberitakan Injil Kerajaan Yesus. Petrus dan Yohanes tentunya dengan berani menolak. Sebab mereka memilih untuk lebih takut kepada Allah. Haleluya, haleluya. Petrus dan Yohanes memilih untuk lebih takut kepada Allah. Lalu kemudian imam-imam kepala coba mencari alasan bagaimana caranya untuk menceploskan ini Petrus dan Yohanes ke dalam penjara. Ketika mereka coba-coba untuk mencari alasan, mereka tidak menemukan alasan. Sementara di luar sana semakin banyak orang yang percaya. Dan karena mereka tidak memiliki satu alasan pun untuk memasukkan Petrus dan Yohanes ke penjara, kemudian mereka melepaskan keduanya. Amin, saudaraku. Itulah kemudian kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 4 tadi, di ayat yang ke-23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Tadi akhirnya mereka dilepaskan, Bapak Ibu. Satu hal yang kita ingin belajar, bahwa dalam hidup ini selalu saja bisa muncul masalah dan persoalan. Apa yang dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes sebenarnya adalah satu berita positif, di mana orang lumpuh bisa menjadi berjalan, di mana orang sakit bisa disembuhkan, di mana orang-orang yang hidupnya kacau balau bisa dipulihkan. Itu kan adalah sebuah berita yang menyukakan hati. Amin. Tetapi kemudian yang mereka dapatkan adalah sebuah tekanan. Yang mereka dapatkan adalah sebuah penolakan. Tadi jangan heran Bapak Ibu sekalian, kalau sampai hari-hari ini pun berbagai macam cara, tekanan-tekanan agar kebenaran firman Tuhan itu dibongkar, agar kebenaran firman Tuhan itu diselewengkan. Silakan engkau beribadah, silakan engkau bertepuk tangan, silakan engkau berpuasa, tetapi jangan sebut tentang nama Yesus. Nah, sekarang tekanan-tekanan yang dialami oleh gereja bukan seperti apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Tekanan-tekanan yang dialami oleh gereja hari-hari ini adalah justru muncul dari perkembangan media sosial yang ada. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran, begitu banyak pengajaran-pengajaran, sehingga kebenaran firman Tuhan mulai diselewengkan. Sekali lagi, hari-hari ini sedang muncul satu ajaran. Saya sebut satu ajaran, bukan agama, yaitu Kristen progresif. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi mereka juga mengakui bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat.
Jadi ada banyak juru selamat, bukan hanya Yesus. Silakan percaya kepada Yesus, tetapi saudara juga harus belajar percaya kepada hal-hal yang lain. Namun saya katakan dari mimbar ini, hanya satu jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ketika Rasul Petrus dan Yohanes dilepaskan, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan tidak berhenti. Sebab begitulah cara kerjanya iblis. Kalau iblis bisa menyerah hari ini, maka dia akan mencari kesempatan besok hari. Dia tidak akan pernah berhenti. Nah, tekanan-tekanan terhadap pekabaran Injil pun akan terus bergerak untuk menekan, menghambat. Dan Petrus, Yohanes juga tahu itu, bahwa mereka sedang diperhadapkan dengan satu masalah besar. Mereka sedang diperhadapkan dengan satu persoalan yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara mengalami sebuah tekanan, ketika saudara mengalami sebuah masalah, ketika saudara mengalami sebuah persoalan, yang mungkin saja saudara sudah coba memikirkan jalan keluarnya, tetapi kau tidak menemukan jalan keluarnya. Apa yang saudara harus lakukan? Apa yang saudara harus kerjakan? Coba kita melihat lagi di ayat yang ke-23 ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala, dan tua-tua kepada mereka. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Katakan amin. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berdoalah mereka. Mereka berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita berpikir seperti ini. Ketika gereja dibakar, loh, kok pemimpin-pemimpin kita seolah-olah diam? Kok pemimpin-pemimpin kita seolah-olah bungkam? Apakah karena mereka takut? Kenapa kemudian ketika gereja dibakar, ketika umat-umat Tuhan tidak diberikan keleluasaan untuk beribadah, justru tokoh-tokoh gereja hanya menyerukan satu perkara, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Doa, hanya doa. Ketika murid-murid yang lain dan orang-orang percaya yang lain mendengarkan cerita dari Petrus dan Yohanes tentang apa yang terjadi, kenapa mereka tidak berembuk untuk mencari satu kekuatan yang lain? Kenapa mereka tidak bercoba untuk berkoalisi dengan kekuatan yang lain? Ketika Petrus berkhotbah, dalam sekali khotbah ada 3.000 orang yang percaya. Dan kemudian lewat pemberitaan firman Allah, jumlah mereka bertambah sampai hari itu ada 5.000 orang yang menjadi percaya. Hanya laki-laki saja, belum lagi perempuan. Dari sudah ada puluhan ribu orang yang menyerahkan dirinya menjadi pengikut Kristus pada waktu itu. Nah, ketika mereka mendengar bahwa mereka mendapatkan sebuah tekanan, mereka diinterogasi, mereka diancam, kenapa mereka tidak mencari kekuatan yang lain? Kenapa mereka tidak berkoalisi dengan kekuatan yang lain? Mereka tidak melakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Setelah mereka mendengarkan apa yang dialami Petrus dan Yohanes, mereka mengambil satu kata sepakat. Mereka berseru kepada Tuhan. Amin, saudara.
Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mengapa harus berdoa? Saudara, kalau saudara mengalami masalah, kalau saudara sakit, saudara sudah coba untuk berobat, tapi penyakit saudara tidak sembuh. Kenapa saudara tidak dianjurkan untuk mencari kekuatan yang lain? Kenapa saudara tidak perlu berpikir seperti Kristen progresif? Kalau Yesus sanggup menyembuhkan, tetapi bukan hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan. Ada seorang ibu dari Kalimantan yang bisa menyembuhkan. Nah, hari-hari ini saya perhatikan ada sebuah video, ada seorang bapak-bapak yang hanya pegang tangannya saja, pegang pundaknya saja, dia disembuhkan. Dia tidak memberikan tarif berapa harus dibayar. Orang-orang yang sudah mengalami kesembuhan itu hanya ambil uang lalu dimasukkan ke kantongnya. Kalau saudara pernah lihat itu, kenapa tidak mencoba untuk mencari kekuatan lain? Kenapa harus berdoa, Bapak Ibu sekalian? Nah, itu yang kita mau belajar hari ini. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa saudara perlu berdoa? Haleluya. Doa, Bapak Ibu sekalian, adalah satu kekuatan bagi orang percaya. Doa adalah tempat di mana kita membangun hubungan dengan Allah. Doa adalah di mana kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Beribu-ribu tahun para ahli-ahli, pakar-pakar, orang-orang yang memiliki ilmu mencoba mencari apa yang terjadi dengan berdoa. Kenapa hanya berdoa seseorang bisa disembuhkan? Kenapa hanya berdoa seseorang bisa mendapatkan kekuatan? Tetapi sampai hari ini tidak dapat dirumuskan apa penyebabnya seorang yang berdoa bisa mengalami mujizat Allah. Sampai hari ini tidak dapat dirumuskan apa penyebabnya. Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Allah adalah perkara-perkara yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Amin, saudaraku. Tetapi pekerjaan Allah adalah perkara-perkara yang patut untuk dipercaya. Kalau saudara mau bertanya kepada setiap orang yang pernah mengalami kekuatan doa, kenapa saudara berdoa? Apa yang saudara alami ketika saudara berdoa? Kenapa saudara bisa disembuhkan? Kenapa saudara mengalami mujizat Allah? Maka ketika saudara bertanya kepada ratusan orang, maka jawabannya pasti berbeda-beda. Hanya satu perkara, Tuhan telah melakukan keajaiban. Itu yang aku tahu dan aku percaya. Haleluya, haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Katakan amin. Apa yang saudara perlu doakan ketika saudara mengalami sebuah tekanan? Apa yang saudara perlu minta ketika saudara mengalami persoalan hidup? Di ayat yang ke-29 kita kembali baca ayat ini. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Katakan amin. Apa yang mereka minta? Apa susahnya kalau mereka berkata seperti ini? Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Aku mau Tuhan, matikan mereka sekarang juga. Saudara yakin Tuhan sanggup untuk mematikan mereka?
Saudara percaya Tuhan sanggup melakukannya, Bapak Ibu? Bukankah tadi di ayat yang ke-24 mereka ingatkan bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu adalah sebuah pengakuan di mana mereka berkata, Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup untuk menantang Engkau. Kalau Engkau berkata habis, habis semua. Tetapi kenapa mereka tidak berkata seperti ini? Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Singkirkanlah mereka. Saudara tahu kalau mereka dibiarkan, mereka akan mempengaruhi lebih banyak orang lagi untuk membenci pengikut-pengikut Kristus pada saat ini. Kenapa mereka tidak berkata hentikan mereka? Dulu ketika saya sakit, saya duduk di kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan tolong saya. Sembuhkan saya Tuhan. Tuhan tolong saya, pulihkan saya Tuhan. Tapi hari-hari ini saya ganti doa saya. Tuhan, kalau Engkau izinkan aku sakit, aku tahu penyakitku tidak akan mencelakakan aku. Berikan aku kekuatan untuk menanggungnya. Berikan aku hikmat untuk menyelesaikan masalahku. Saudara, kalau saudara mau berdoa, Tuhan, aku mau hidup tanpa masalah. Tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini tanpa masalah. Jangan saudara pikir Bapak Ibu Presiden Joko Widodo tidak ada masalah. Mereka juga hidup dengan masalah. Semua hidup dengan persoalan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian, berikanlah kepada hamba-mu kekuatan, berikanlah kepada hamba-hambamu kecakapan, berikanlah kepada hamba-hambamu kekuatan untuk menanggung semua masalah. Kami tahu mereka tidak akan berhenti. Dan kami juga mau, kami tidak akan pernah berhenti. Haleluya. Haleluya. Kalau penyakitmu tidak berhenti, jangan engkau menyerah lalu kemudian saudara berhenti. Mengikut Yesus menjadi keputusan kita. Katakan amin. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ikat, semuanya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ikat. Hari Selasa jam 2 ini, Bapak Ibu, tiba-tiba hujan kencang. Sudah jam 6 sore, hujan kencang. Tuhan Yesus, tolong hentikan hujan ini agar tidak terhalang umat-umat-Mu Tuhan. Tolong hentikan hujan ini. Anakku, tahukah engkau, tetanggamu sedang berdoa biar hujan turun karena ladangnya sudah kering. Siapa yang mau dijawab, Bapak Ibu? Tetanggamu sedang menanam jagung 1 hektar dan itu membutuhkan hujan.
Saudara hanya berdoa ketika hujan turun agar langkahmu tidak terhalang untuk datang berdoa, sementara mereka sudah mengambil doa puasa sepanjang hari agar Tuhan menurunkan hujan. Kalau begitu saya akan berdoa, Tuhan ingatkan mereka untuk membeli payung agar kalau hujan turun mereka bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Murid-muridnya mereka tidak suruh bungkam itu imam-imam kepala, biarkan mereka bergerak, biarkan mereka mempengaruhi yang lain, tetapi kepada kami berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk kami terus melakukan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Saudara, salah satu perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia hendak naik ke surga, dia berkata seperti ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi memberitakan firman Allah adalah tugas utama kenapa Yesus mengutus mereka. Sehingga ketika mereka berdoa, mereka berkata, berikan kami keberanian untuk terus melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dulu waktu anak saya masih kecil ini, ketika TK Bapak Ibu, saya suruh angkat foto bunganya, maka dia akan ngeluh. Dia akan memilih untuk menangis. Dia akan memilih untuk mengadu. Itu si Duma dulu seperti itu. Abang Amos lah. Apa-apa disuruh, Abang Amos lah. Kenapa? Karena itu menjadi satu masalah besar bagi kita. Tapi kalau sekarang anakku tolong angkat bunga itu, dia angkat sekali dua Bapak Ibu. Dia angkat sekali dua. Kenapa? Tuhan telah memberikan dia kekuatan untuk itu. Tuhan telah memberikan dia kemampuan untuk itu. Sehingga apa yang menjadi masalah ketika dia masih lemah, itu bukan masalah bagi dia setelah dia menjadi kuat. Haleluya. Amin, saudaraku. Di dalam doa kita perlu meminta satu kekuatan Allah. Agar kita cakap menanggung segala perkara. Saya lupa ini kata-kata bijak dari mana ini. Tiba-tiba saya ingat seperti ini. Engkau tidak bisa melarang burung terbang di atasmu. Tetapi setidaknya engkau bisa mencegah agar burung tersebut tidak menaruh sarangnya di kepalamu. Burung memang kerjanya harus terbang di atas, Bapak Ibu. Tetapi engkau punya hak untuk melarang dia menjadikan sarang di atas kepalamu. Apa itu? Kekuatan untuk itu. Kemampuan untuk itu. Engkau memiliki hati yang bijaksana untuk melakukan segala sesuatu. Haleluya. Lalu kemudian yang kedua, apa yang mereka inginkan dalam doa mereka? Kita melihat di ayat yang ke-30. Jadi mereka tidak fokus kepada masalah, tetapi mereka fokus kepada Allah yang memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk itu. Ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Katakan amin. Tuhan, apapun yang terjadi,
Pokoknya kami tidak mau kalau sampai besok kami ditangkap lagi. Aku tahu kau sanggup melakukannya. Aku tahu kau berkuasa atas mereka. Kami tidak mau. Loh, kenapa? Tuhan, kan engkau katakan kami anak raja. Masa anak raja harus ditangkap-tangkap? Masa anak raja harus diinterogasi? Bagaimana mungkin anak raja diancam-ancam? Kan kau adalah raja di atas segala raja. Engkau lebih besar dari Herodes, engkau lebih besar dari Pontius Pilatus, engkau lebih besar dari semua raja-raja yang ada. Kami tidak mau. Tuhan Yesus, kami tidak mau kalau besok penyakit mah saya kambuh lagi. Masa pendeta keluar masuk rumah sakit? Malu Tuhan. Aku ini kan hamba. Aku ini kan di kota Medan ini untuk melayani Engkau. Aku ini kan jemaat GPD Kasih-Bahu. Mas, kalau minggu depan penyakit mahku kambuh lagi, waduh Tuhan, katanya jemaat Kasih-Bahu, mana kasihmu? Bukan. Mereka tidak berdoa seperti itu. Mereka tidak berpikir apakah besok mereka akan ditangkap lagi, apakah mereka akan disalibkan lagi. Kalau saudara tahu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Petrus, dia disalibkan lebih kejam dari penyaliban yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau Yesus disalibkan dengan kepalanya ke atas, Petrus disalibkan dengan kepalanya ke bawah. Yohanes itu dibuang di Pulau Patmos itu setelah dia digongseng. Tuhan menolong dia sehingga tidak mati. Tetapi di Pulau Patmos kemudian Allah berfirman kepadanya untuk menyampaikan kitab wahyu yang ada kepada kita semua. Jadi mereka tidak menghiraukan apakah mereka besok akan mengalami sakit penyakit. Yang mereka rindukan hanya satu perkara. Ada orang-orang yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Ada orang-orang yang mengalami mujizat di dalam hidupnya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi doa mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah sebuah doa yang tidak berfokus kepada dirinya sendiri, tetapi doa mereka adalah doa yang berfokus kepada orang lain. Bagaimana orang lain bisa diberkati Tuhan? Bagaimana orang lain bisa memahami berita keselamatan yang dari Tuhan? Haleluya. Nah, sekarang persoalannya seperti ini. Mengapa? Mengapa tidak semua orang disembuhkan? Mengapa tidak semua orang mengalami mujizat Tuhan? Padahal pemberitaan mereka itu sama. Sekali lagi Allah ingin untuk memperbaharui roh saudara. Allah tidak tertuju hanya kepada fisik saudara. Haleluya. Coba kita lihat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. Ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ayat ini 2-3 ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa,
maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan amin. Jadi ada orang-orang yang penyakitnya tidak disembuhkan untuk sementara tentunya Bapak Ibu. Kita memiliki sebuah pengharapan bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Haleluya. Amin. Ayub ketika dia berseru, doanya tidak disembuhkan. Istrinya mulai ngacau, doanya juga tidak disembuhkan. Ada 4 orang sahabat-sahabatnya udah mulai mengkhotbahi dia, berdoa untuk dia, menasehati dia, memberikan dorongan kepada dia. Dia juga tidak disembuhkan. Kenapa? Ayo katakan, karena Allah ingin melihat saya punya iman timbul seperti emas yang murni. Katakan amin. Haleluya. Tetapi ada penyakit-penyakit yang tidak disembuhkan karena kehidupannya belum dipulihkan. Ada dosa-dosa yang tersembunyikan di dalam diri. Ada kelakuan-kelakuan kejahatan yang dilakukannya secara tersembunyi. Itulah sebabnya ketika Petrus menyampaikan kekuatan doa, dia berkata seperti ini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Tetap lihat di ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Seseorang yang ingin mengalami mujizat Allah, dia harus melihat dan menilik dirinya sendiri. Jangan-jangan ada penghalang di dalam hidupnya sehingga Allah terhalang untuk bekerja. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Katakan amin. Tuhan Yesus kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika murid-muridnya mengalami sebuah tekanan, ketika murid-muridnya mengalami sebuah masalah, apa yang mereka minta kepada Tuhan? Tuhan berikan kami kekuatan. Kami tidak akan mundur setahun. Mengikuti Yesus menjadi keputusan kami. Di tengah-tengah sebuah tekanan, di tengah-tengah sebuah masalah yang besar, mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, tetapi mereka justru memikirkan orang lain. Bagaimana orang lain bisa mengalami mujizat Allah? Bagaimana orang lain bisa mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan? Adakah saudara hidup untuk orang lain juga, Bapak Ibu Saudara sekalian? Hidup bukan untuk diri sendiri. Kita perlu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya saya selalu berkata, ketika saudara bisa menolong, tolonglah orang lain. Dengan begitu Tuhan akan melipat gandakan berkatmu. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Ketika Tuhan mengizinkan engkau bertemu dengan seorang yang susah dan membutuhkan, berikan dia sesuatu. Tuhan pasti menggantikan yang terbaik untuk saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berkata, kita tidak bisa berkata bahwa kita akan lepas dari masalah. Masalah bisa saja terjadi. Persoalan bisa saja datang menggerogoti hidup kita. Penyakit bisa saja hadir di dalam tubuh kita. Karena memang tubuh kita ini hanyalah tubuh sementara. Tubuh tempat kita menumpang yang akan kita tinggalkan kemudian. Kelak kemudian kita akan mendapatkan tubuh yang baru, di mana kita tidak akan mengalami sakit, di mana kita tidak akan mengalami susah, di mana kita tidak akan mengalami kelemahan. Haleluya.